Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan nama saya Mifal Nikola Saragi dari Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11230034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek PAM yang dimana di sini saya membuat dengan topik course. Nah, jadi saya hanya menjelaskan untuk bagian front end-nya karena yang bagian back end-nya sudah di deploy. Jadi langsung saya jelaskan aja untuk bagian ininya, bagian code-nya. Yang pertama di sini ada request request yang dimana request ini berisi kumpulan data kelas yang berfungsi sebagai model request nanti pada fitur aplikasi course kita ini. Nah, jadi yang pertama itu kalau misalnya kita lihat sini ada eh yang pertama kita lihat sini ada kelompok out yang dimana itu mencakup empat data kelas untuk keperluan autentikasinya. Nah, jadi di sini eh di course registration di course registration request ini digunakan saat pengguna itu wajib mendaftar ke aplikasi nanti. Nah, jadi ini seperti kalau misalnya sini file yang wajib itu ada nama, username, email, dan juga passwordnya. Nah, lalu yang selanjutnya untuk yang bagian login di sini yang diwajibkan itu ada email dan juga password. Ini sesuai sama yang udah kita masukkan tadi. Oh ya, tadi pada modul register juga kita bisa pilih role itu sebagai student atau sebagai instruktur atau yang nanti masukkan apa namanya materi. Lalu yang selanjutnya eh, ada reverse token yang mana digunakan untuk memperbarui sesi loginnya. Kalau misalnya nanti kita login ke aplikasinya, sini ada dua registration. Yang pertama itu ada out token dan juga ada reverse token. Lalu untuk yang terakhir kita ada logout yang dimana dia hanya berisi token untuk mengakhiri sesi penggunanya. Nah, lalu sini juga masih banyak. Yang kedua itu ada kelompok usernya yang dimana kita lihat di sini eh untuk pada bagian usernya itu prosedur data class. Nah, itu ada update profile request dan juga ada juga change password. Lalu yang pada bagian kursnya itu ada hanya memiliki satu data class yang bernama course request. Lalu yang selanjutnya pada lesson atau ya lesson ini ada di tiga data classnya. Yang pertama itu ada eh nah, sini ada tiga data kelas. Yang pertama, misalnya lesson request itu digunakan untuk membuat atau mengedit pelajarannya. Lalu yang selanjutnya itu ada lesson progress request digunakan untuk melacak progresnya bagaimana pelajaran penggunanya. Lalu yang ketiga itu ada lesson re- reader lesson request yang dimana itu membawa sebuah list versi ID pelajaran yang digunakan untuk mengatur ulang urutan tampilan pelajarannya. Lalu yang selanjutnya itu pada respon. Jadi pada respon ini sebagai model untuk menampung data respon dari servernya atau dari aplikasi kita nanti. Nah, sini ada course API respon yang dimana ini gunanya untuk respon tunggal dan juga ada course pagination respon yang dimana ini untuk respon yang memiliki paginasi dilengkapi dengan course pagination meta. Nah, jadi cross pagination meta ini dia menyimpan informasi halaman seperti total data, halaman saat ini dan apakah ada halaman berikutnya atau sebelumnya. Nah, selain itu di sini juga terdapat kelas spesifik untuk setiap fitur seperti autentikasi, course out login data, course out register data, dan juga untuk bagian pengguna ada course user response, ada course public user response dan juga ada kategori khusus pelajaran enrollment dan lain-lain. Nah, pada bagian akhir bisa kita lihat di sini ada eh ada beberapa kelas yang dimana dia berisi membungkus list data sesuai dengan instructor JSON-nya nanti.
Sini ada untuk bagian pada bagian helper ada course helper sini saya buat. Nah jadi ini eh, dia yang menyediakan berbagai utilitas pendukung untuk aplikasi course kita ini. Misalnya course routes mendefinisikan semua konstantanya. eh Lalu ada course nav helper yang mana itu menyederhanakan navigasinya nanti antar layar dan juga ya antar layar dan juga menggunakan nav host controller. Nah, sini juga ada course image helper yang membangun URL, gambar dinamis. Ada course view file helper yang dimana mengkonversi URL gambar yang dipilih menjadi format multipart body.part. Nah, eh, jadi file ini untuk sebenarnya untuk mengikuti pola single responsibility dengan memisahkan setiap kelompok utilitasnya ke dalam proyeknya sendiri agar mudah nanti digunakan dan juga eh, dirawat. Lalu pada ini course modul yang dimana ini eh yang dimana ini adalah eh dependency injection modulnya. Nah, di mana sini menggunakan heal pada aplikasi Android itu ada anotasi modul yang ini dan juga ada installation gitu. Nah, ini gunanya untuk menandakan bahwa semua dependensi yang disediakan di sini akan hidup selama aplikasi berjalan atau singleton. Nah, di dalamnya terdapat tiga fungsi provider yang itu ada provider course outpref yang menyediakan instance, ada course outpref untuk menyimpan data autentikasi secara lokal dan juga eh yang menyimpan data secara lokal, memanfaatkan konteks aplikasinya dan juga ada provider course repository yang mengambil repository dari kontainer tersebut. Nah, di mana nanti dia akan menyediakan sebagai implementasi dari interface iCourse repository. Jadi secara keseluruhan sebenarnya ini eh, membutuhkan tiga implementasi berbasis Jetpack Compose yang itu ada course login screen dan juga course register screen. Nah, jadi itu gunanya menggunakan course out view model yang disuntikkan oleh Hill dan juga mengamati perubahan state melalui collect state-nya itu. Nah, jadi pada login tadi pengguna itu akan memasukkan username, email, password. Lalu saat login itu nanti berhasil, nanti aplikasi akan mengarahkan ke halaman home-nya. Nah, kalau misalnya kita tengok dari sisi UI, nah sini ada kedua layer itu dibangun dengan komponen material tiga seperti outline text file, button, card, dan juga ada top app bar. Yang dimana layer login menampilkan icon sekolah dan nama aplikasi di bagian atasnya sebagai brandingnya. Nanti akan saya tunjukkan ketika kita menggunakan aplikasinya. Sini juga ada fitur untuk tampilkan dan sembunyikan password menggunakan toggle icon mata. Lalu juga sini ada navigasi antar layar dikelola oleh Course Nav Helper yang di mana ini membersih termasuk nanti membersihkan stack setelah login agar pengguna itu tidak bisa menggunakan kembali ke halaman login dengan tombol back. Lalu kita balik ke yang bagian instruktur. Nah, jadi ini bersih kumpulan layar UI untuk bagian instruktur yang dimana mencakup dashboard, daftar kursus, form kursus, manajemen lesson dan juga ada form lesson. Nanti eh di sini yang pertama itu dia akan ketika kita nanti masuk, yang pertama itu ada dashboard yang dimana itu gunanya untuk menampilkan statistik ringkasan seperti total kursus yang sudah dibuat, siswanya berapa, pendapatannya dan juga ada kata-kata rating dalam bentuk kartu. Lalu sini ada My Course yang dimana menampilkan semua kursus milik instruktur dalam bentuk list. Di sini juga nanti bisa kita ngedit kursus, kelola lesson, hapus dan juga ada chip kalau misalnya nanti kita ini mau masukkan dia ke draft, ke terbit atau ke dalam bentuk arsip. Lalu yang selanjutnya itu ada yang bagian form screen, di mana ini digunakan untuk membuat maupun mengedit kursnya tadi.
Sini ada course out view model yang mana ini untuk menampilkan snack bar dan untuk feedback aksi dari pengguna nanti kita ketika kita berhasil atau gagal menggunakan ini. Nah, jadi untuk fitur lesson, sini dia menampilkan daftar lesson dalam sebuah kursusnya. Nah, sini juga akan ada terdapat dua checkbox untuk menandai lesson itu sebagai gratis atau preview atau langsung diterbitkan. Nah, semua operasi crowd ini diarahkan ke instruktur view model dan juga navigasi itu dikelola oleh course nav helper yang sudah ini tadi. Lalu begitu juga untuk bagian student. Nah, jadi course student screen ini adalah UI untuk pada bagian studentnya yang mana sini ada mencakup home, explore, detail, kursus, data lesson, daftar kursus yang diikuti dan juga ada profile. Nah, untuk pada bagian home, pada bagian home dia nanti akan menampilkan banner dan juga ada sambutan untuk studentnya. Pada bagian explore itu akan ada pencarian dalam bentuk teks yang dimana itu kita bisa melihat course apa saja yang sudah tersedia. Lalu ada course detail screen yang menampilkan informasi lengkap tentang course itu. Sebenarnya nanti jadi kalau misalnya nanti apa namanya? Kalau misalnya nanti yang instrukturnya tadi mengepost, maka nanti yang student ini akan mengakses course yang tersedia, nanti akan ada nanti langsung listnya. Kalau misalnya ini terlalu banyak nanti akan bisa, itulah tadi fungsinya untuk yang pencarian tadi. Nanti kalau misalnya terlalu banyak dan juga student itu mau cari course-nya langsung bisa langsung mengetiknya di situ seperti itu. Lalu di sini juga ada bagian profile untuk bagian profile studentnya. Nah, jadi untuk sini ada course PPTM yang dimana ini mendefinisikan tema visual aplikasinya itu. Nah, sini kita menggunakan material 3. Nah, sini ada beberapa warna dasar yang didefinisikan sebagai konstanta privat, yaitu ada dua varian biru sebagai warna primernya dan dua dua varian teal sebagai warna sekundernya. Yang ini, yang warna biru untuk yang warna biru untuk yang ininya, warna biru tadi untuk warna primer, dua varian tail ini untuk bagian warna sekundernya, lalu ada dua varian slate yang ini itu untuk eh, sebagai latar belakang dan juga ada untuk teksnya. Lalu sini ada course view model yang dimana ini mendefinisikan tema visual aplikasi kita yang dimana ini menggunakan material 3 tadi. Ini adalah eh core code yang berisi seluruh view model aplikasi yang kita bangun ini. Nah, sini kita ada bangun di atas arsitektur MVVM yang dimana menggunakan Hilt, Kotlin Core Routines, dan juga ada Stateflow. Nah, jadi semua view model ini akan mengikuti pola yang sama, yaitu set state ke loading sebelum request, lalu update ke sukses atau salah atau error berdasarkan file statusnya, dan juga akan memanggil ulang fungsi load datanya jika ini nanti akan diperbarui setelah aksi yang terjadi. Lalu ini ada course navigation. Ini kalau misalnya course navigation ini adalah untuk
mengatur semua navigasi yang ada pada aplikasi course kita ini. Lalu selanjutnya sini ada main activity, yang dimana main activity ini adalah titik awal masuk aplikasinya, dimana sini kita ada course app, yang dimana course app ini adalah kelas application-nya itu yang ini. Nah, jadi sini ada kita anotasikan dengan heal Android app yang wajib ada agar healnya itu dapat menginisialisasi dependensi injection di semua aplikasinya. Nah, jadi main activity ini dianotasi Android entry point agar healnya itu bisa menyuntikkan dependensi ke dalamnya. Nah, jadi sini ada eh di dalam OnCreate ini ada fungsi enable edge to edge yang dimana dipanggil agar tampilan aplikasinya itu meluas hingga ke area sistem bar. Lalu sini juga ada eh set content itu nanti akan menetapkan UI utama menggunakan Jackback Compose yang diatur nanti pada course app theme tadi. Nah, sebagai pembungkus tema dan juga ada course app navigation tadi sebagai sistem navigasi utama yang mengatur perpindahan antar layarnya. Nah, sini juga ada setting kernel KTS yang dimana gunanya untuk mengatur konfigurasi tingkat tinggi dari proyek kita ini. Jadi mungkin saya akan tunjukkan bagaimana aplikasinya berjalan di handphone saya seperti ini. Ini email, password dan juga ya di sini kita pilih sebagai instruktur atau sebagai student. Jadi kita bisa pilih sebagai student atau sebagai yang akan memberi materi. Nah, di sini sebelumnya sudah saya daftarkan. Misalnya kita daftar masuk dulu ke akunnya, misalnya ya, lalu input passwordnya ya 1, 2, 3, 4. Nah, sini kita masuk ke aplikasinya dan nah, jadi sini akan ada bagian dashboard. Memang bagian dashboardnya ada, di sini kita sudah buat ada 2 kursus untuk dan juga 1 siswa yang mengakses kursus kita. Di sini ada informasi kayak kursus terbarunya apa dan juga ada bagian untuk edit kursus. Ini draft, terbit atau arsip atau untuk bagian hapusnya. Lalu untuk bagian kursus bisa kita lihat sini kita sudah ada 2 kursus yang kita buat. Kalau misalnya kita tambahkan seperti ini, misalnya kita tambahkan judulnya bebas, deskripsinya juga bebas. Sini ada untuk levelnya itu misalnya level pemula, menengah atau ini untuk bahasa Indonesia dan untuk harga dan juga ada diskonnya. Bisa kita buat kursus. Nah, setelah kursus itu harus dibuat nanti nah ini kita akan lihat. Nah, jadi sini kita sudah buat kursus, kita yang bagian ini. Nah, setelah kita tambahkan lesson. Nah, misalnya belum ada lesson kita sini misalnya kita tambahkan misalnya lesson itu judulnya adalah belajar paham 1. Nah, sini ada deskripsinya misalnya bebas, deskripsinya apa. Sini kita bisa masukkan URL untuk misalnya video, misalnya ada teks, misalnya ada kuis seperti itu. Misalnya di sini kita buat yang teks saja supaya cepat. Durasinya itu bebas, lesson itu gratis. Lalu terbitkan. Oke. Nah, sini kita akan lihat ada 2 belajar paham yang atau ada yang gratis dan juga ada yang draft. Oke, langsung kita masuk ke bagian ini. Ke bagian ini kita keluar dulu. Kita masukkan ini kita, misalnya KL, passwordnya tadi, passwordnya itu KL. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, misalnya sini. Nah, sini kan ada ucapan selamat datang untuk studentnya. Nah, jadi sini ada kursus yang udah kita akses. Setelah kita melihat kursus lagi, misalnya kita tengok semua kursus yang ada. Nah, jadi inilah kursus yang ada, misalnya kita mau akseskan. Nah, misalnya sini ada apa namanya? Daftar, kita daftar. Nah, di sini kita nanti bisa misalnya memilih lesson itu selesai atau belum. Jadi misalnya kita pilih ini untuk lesson yang pertama. Nah, ini kan hanya teks dalam bentuk teks saja. Kalau misalnya tadi kita masukkan juga link YouTube dan juga materi-materi yang dimasukkan. Nah, lalu setelah itu ini bagian mencari kursnya tadi. Nah, sini ada kursus saya, ini adalah kursus yang udah kita akses dan sini kita buat statusnya udah selesai. Nah, sini ada bagian profil juga untuk profil studentnya. Nah, jadi kita lihat untuk Anda dia menampilkan kursus yang populer apa aja yang ada tersedia dan sudah dibuat oleh oleh instrukturnya tadi. Lalu untuk bagian jelajah ini kita bisa melihat kursus yang apa aja yang udah ada, misalnya untuk level pemula, menengah atau mahir. Lalu selanjutnya sini ada kursus saya itu untuk pada bagian kursus yang sudah kita akses. Lalu bagian profil yang mana itu profil untuk penggunanya. Jadi mungkin sekian untuk demo dari aplikasi yang sudah saya buat pada proyek ini dengan topik course. Jika ada kesalahan kata, oh ya, sini juga kita bisa menambahkan background nanti dari instrukturnya. Jadi mungkin sekian, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf.